Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurratina sayyidina wa maulana subhati waliyullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar RN Raja Nusantara dan saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang ibadah maqdoh, korelasi terhadap kesolehan sosial. Untuk saat ini adalah kita bahas tentang puasa atau saum. Kemudian standar kajian kita menggunakan SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita cross check ke langit untuk diberikan bimbingan, lindungan sekaligus lancaran dalam menyampaikan tentang ibadah puasa, sehingga sisi bahasa, sisi pemahaman, dan sisi pengertian menjadi lebih ringan, lebih mudah dimengerti, dan memang untuk dilaksanakan dengan baik, sehingga menghasilkan dua target utama, yaitu kesolehan individu dan kesolehan sosial, yang ujungnya adalah ridho Allah mardotillah. Insya Allah kita bisa temukan. Dalam kaitannya dengan religi, untuk puasa ini kita akan mengambil yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban puasa atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar puasa ini menjadikan kamu bertakwa, menjadikan kita semua bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sudah familiar, tiap Ramadan dibaca, maka kita akan mengkaji dari sisi ayatnya, muatannya. Ya ayyuhalladzina amanu itu diawali dengan harfun nida, yaitu himbauan. Ya ayu, himbuan alladzina isim mausul, amanu untuk orang-orang yang beriman, jamak. Kutiba alaikumusiyam, kutiba asal dari kata kataba yukatibu, diperundang-undangkan. Jadi undang-undang itu berarti kekuatannya mengikat dengan erat, diundang-undangkan atau dituliskan atau diperintahkan dengan tertulis. Alaikum musyam, atas kalian, yaitu asyam, berpuasa. Jadi puasa itu himbuannya untuk orang mukmin, amanu, kemudian diperundangkannya dalam bentuk undang-undang tertulis. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana
diperundangkan juga untuk orang-orang sebelum kamu. Ternyata yang puasa itu tidak hanya kita, tapi seluruh hamba Allah, mulai nabi-nabi yang dahulu itu juga diberikan kewajiban puasa. Nabi Isa juga ada puasa, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Musa, Daud, Sulaiman, dan juga Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Semuanya nabi-nabi itu juga memiliki tingkat kewajiban yang sama, yaitu asyam. La'alakum, la'ala bermakna adalah taroji, harapan. Karena ada dua, ada taroji, ada tamani. Laita itu tamani, mengharapkan sesuatu yang akan terjadi. La'ala itu taroji, mengharapkan sesuatu akan terjadi. La'alakum, harapan kalian semua tatakuna, menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan takwa ini juga kemuliaan di antara kita ini letaknya juga di takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita juga orang yang paling takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bekalilah dirimu, karena bekal yang paling bagus juga takwa. Bahkan saubuli takwa, pakaian takwa itu pakaian yang tidak pernah lusuk, tidak pernah usang, tidak pernah kadaluarsa oleh zaman, dan di tempat manapun ketakwaan ini berlaku universal. Maka la'alakum tatakun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Ini dari sisi ayat. Kemudian dari sisi saum, artinya menahan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Saum artinya juga imsak atau menahan. Imsak itu juga bisa maknanya menahan. Jadi menahan yang membatalkan puasa dari fajar sidik sampai terbenamnya matahari, dari sebelum subuh. Jadi ada fajar sidik, kemudian sebelum subuh itu ada durasi kira-kira 10 menit, itu masa imsakiyah. Masa imsakiyah itu masa batas untuk orang-orang meninggalkan sahurnya. Jadi sahur itu dibatasi dengan imsak. Jadi kalau sekarang ini contohnya subuhnya itu 40 menit, jam 4:40 menit, maka imsaknya itu 4:30 menit. Jadi ada mundur untuk waktu. Nah, waktu imsak ini juga disunahkan untuk sholatul fajr. Sholat fajar. Sholatul fajr, rokaitin sholatul fajr khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Jadi ada waktu ijabah. Kemudian setelah subuh itu ada qobliyah subuh, itu juga muakkadah. Nah, sebelum subuh masa imsak itu adalah masa sholatul fajar. Dan di saat itulah ijabah-ijabah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ghurubi syamsi. Ghurubi syamsi itu terbenamnya matahari. Ini waktu puasa. Kemudian bagi orang-orang yang makan minum tidak sengaja, itu kalau nggak sengaja lupa, maka saat lupa itu rezeki.
Tapi kalau sudah ingat berarti dia harus menyelesaikan. Bagi saudara-saudara kita yang hubungan suami istri di siang hari pada saat puasa Ramadan, maka ini akan mendapatkan kifarat. Jadi makna kifarat itu adalah membayar hutang. Nah, membayar hutang yang pertama itu dia harus memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Maka perbudakan ini dikikis oleh syariat, makin hari makin habis stok budak yang ada. Kemudian setelah Islam ada itu haram perbudakan, apalagi ginesoda, pembunuhan itu sangat diharamkan. Nah, tapi perbudakan aja diharamkan. Kemudian apabila tidak bisa memerdekakan budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika itu tidak mampu, karena puasa Ramadan aja lepas, apalagi 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang. 60 orang berarti convert dari 60 hari. 2 bulan itu 60 hari, 30 kali 2. Jadi dikonvert dengan makanan 60 orang. Dalam satu riwayat ada sahabat Nabi yang melaporkan bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka tanya kepada Rasul, "Apa kamu budak-budak? Enggak punya?" "Ya Rasul, kalau begitu kamu puasa 2 bulan. Saya enggak kuat ya Rasul kalau puasa 2 bulan. Kalau begitu kamu beri makan 60 fakir miskin." 60 orang, sebenarnya bukan target, bukan fakir miskin, 60 orang. "Saya enggak punya makanan untuk cukup itu ya Rasul." Akhirnya Rasul memberikan sekeranjang kurma. Yang kurma itu dibagikan untuk 60 orang. Terus ditanya, "Ya Rasul, apakah saya bisa mengambil? Karena saya termasuk orang yang miskin di antara yang ada itu." "Silahkan, kamu bisa mengambilnya." Inilah kifarat, inilah sanksi yang harus dibayar untuk orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka kita coba memberikan makna dari sisi sosial kemasyarakatan. Nah, kalau yang puasa itu menahannya sempurna, nahan makan, minum, kemudian nahan tidak hubungan suami istri, maka puasa itu karakternya dibagi 3. Ada puasa orang awam, puasa orang khus, dan puasa orang khos bil khus. Puasanya orang awam itu hanya makan minum, hubungan suami istri yang ditahan. Nah, sehingga dia ini puasanya puasa orang awam. Kalau puasanya orang khos, yang orang lebih baik itu menahan dari nafsu, amarah, lawamah, sufiyah menuju mutmainnah. Jadi amarah dikendalikan, lawamah dikendalikan, sufiyah dikendalikan menuju mutmainnah. Bahkan ada satu kaidah tantangan, kalau kita ditantang saat puasa dalam pergulatan atau juga pertengkaran, bilang ana soimun, saya lagi puasa, sehingga amarah kita ini kita redakan. Termasuk sufiyah, iri, dengki, jahil, itu juga kita redakan karena itu akan membangkitkan tulul amal, sehingga kita menjadi orang yang hanya dalam angan-angan semuanya, sehingga
dia dalam buean angan-angan yang tidak akan mencapai target kenyataan. Kemudian sufia itu maknanya kan, atau sifat karakternya sok suci, sok bersih, riak, pamer, dan teman-temannya itu juga kita hindari. Karena sok suci, nggak ada manusia yang suci kecuali mau bersuci dan disucikan oleh yang maha suci. Itu jelas betul. Nggak ada orang yang tidak salah kalau dia ini mau berbuat baik. Nah, jadi kalau kita memang nggak bisa tanpa salah, betul. Namun dengan salah itu kita bisa benahin menjadi benar dan kebenaran. Kemudian selebihnya untuk apa kita riakkan kalau memang ibadah itu adalah simpanan pribadi. Ibadah itu adalah saving myself, saving tabungan untuk diri sendiri. Jadi di situ harus kita rapetin. Kalau perlu kita seperti sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Nah, itulah himbauan yang akan jadikan amarah lawamah sufia menuju mutmainah. Kemudian puasa yang ketiga, itu puasanya khas bil khas, itu puasanya tidak pernah satu detik pun tidak ingat sama Allah. Itu sampai puasanya sampai liqa. Nah, jadi la'alakum tatakun maknanya juga liqa. Jadi dalam puasa itu dia dialog sama Gusti itu sempurna. Nah, sehingga apa? Jasadnya puasa, rasanya puasa, nafsunya puasa, akalnya puasa. Kemudian yang menikmati puasa itu ada rohnya. Rohnya itu adalah menikmati. Karena roh bisa lebih dekat dengan Gusti, karena puasa itu adalah asupan roh yang paling nyaman. Asyomuli wa na'ajibihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan pahala. Sebenarnya puasa ini adalah ibadah siri yang sangat-sangat dibutuhkan oleh roh. Makanya ketika puasa itu khas bil khas, itu adalah puasanya sukmo, puasanya rogo, puasanya rasa, puasanya sukmo. Puasanya rogo itu puasa orang awam, jadi hanya makan minum suami istri aja. Puasa rasa itu mengendalikan rasa, amarah lawamah sufia menuju mutmainah. Kemudian menyaring informasi dengan yang baik sehingga menjadi positive thinking, berpikir yang positif, dan ini akan menambah kekuatan yang dimiliki oleh Rohul Kudus kita. Nah, jadi kita mendengarkan kata hati nurani, kita mendengarkan bimbingan Rohul Kudus, kita mendengarkan nafsul mutmainah, kita mendengarkan qalbun salim. Itu sebenarnya adalah identitas dari Rohul Kudus kita. Sehingga orang-orang yang puasa Ramadan ini hendaknya akan meningkat kesolehan secara individual, mencapai tingkat takwa. Takwa itu harus dikejar sampai tingkat paling tinggi. Karena basicnya itu sebenarnya Islam. Setelah Islam terus iman, setelah iman terus ihsan, berbuat baik, setelah ihsan terus ikhlas, setelah ikhlas terus takwa mutakin. Jadi itu jenjang-jenjang yang harus kita lewati. Maka puasa ini adalah mengantarkan jenjang yang paling tinggi, yaitu ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah memang intensitas yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakuni ya ulil albab, maka takwalah kepadaku hei orang-orang yang berakal. Yang berakal aja harus bertakwa. Ini kesolehan individual, mari kita pupuk, kita sharing, kita sendiri, kita sharingkan ke saudara-saudara agar kita mendapatkan pencerahan yang sempurna.
Kemudian makna dalam kesolehan sosial. Puasa pada intinya itu sunnah, disebut sunnah wali. Sunnatullah menyembunyikan rahasia, sunnah Rasul menyelesaikan masalah dengan sempurna, sunnah wali adalah peduli, kepedulian. Jadi karena ini sirullah, puasa-puasa siri, maka menguatkan takwa. Kemudian ini secara individual juga menyelesaikan masalah. Nah, secara sosial harus peduli. Pertama, ketika kita puasa itu merasakan betapa orang yang lapar itu tidak enak. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian merasa nikmatnya makan itu di ujung. Nikmatnya ketika kita lapar. Ternyata kenyang itu nikmat kalau kita sudah lapar. Sakit itu nikmat kalau kita lewatin setelah. Nah, sakit itu menjadikan asbab bahwa sehat itu nikmat. Kalau belum sakit kita nggak merasakan sehat itu nikmat. Kalau belum lapar kita belum bisa merasakan makanan itu atau kenyang itu nikmat. Begitu juga waktu yang ada ini, kalau sudah nanti sakaratul maut itu baru, ya Allah ternyata waktunya sangat sempit sekali. Kenapa kemarin saya nggak pakai? Ini adalah kesolehan sosial. Kemudian muncul kesolehan sosial untuk berbagi. Bahkan Islam menganjurkan kamu tidak akan mencium baunya surga kalau tetanggamu lapar sedangkan kalian sendiri ya adalah kekenyangan. Jadi kepedulian sosial itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan orang-orang puasa itu peka banget. Nah, tawarannya itu nikmat. Sudah buka belum? Maka buka bersama itu menjadi satu momentum untuk kebersamaan. Dan sekarang ini sudah menjadi budaya. Santunan anak yatim, duafa, kemudian memberi makanan perubahan atau juga memperbaiki gizi masyarakat dengan kita buka bersama. Hadirin rahimakumullah, bahwa mari kita gunakan puasa ini tidak hanya rutinitas ya per tahun kita laksanakan, itu betul kewajiban kita, betul sekali, jangan sampai tidak. Namun ditambah dengan kesolehan sosial yang memang harus kita gaet untuk kebersamaan. Dan nikmatnya berbagi, nikmatnya orang menikmati kebersamaan itu ketika kita buka bersama. Pas kita lapar, kita bersama buka. Allahumma laka sumtu wa bika amamtu wala rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan buka bersama itu nikmatnya luar biasa. Kalau ini diterapkan di setiap Ramadan, maka insya Allah nanti di luar Ramadan tetap kesolehan sosialnya muncul. Kesolehan sosial muncul, dan jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tidak makan, bahkan ada yang kelaparan. Nah, itu yang harus kita hindari dan kita cross check. Sebagaimana dulu Khalifah Umar bin Khattab keliling kampung mendengarkan seorang anak yang nangis, ibunya lagi ngerebus, tapi dibilang, "Mak, kok belum mateng, ditunggu nak," sampai nangis. Ternyata yang direbus adalah batu. Kenapa kamu ibu-ibu merebus batu? Karena untuk memberikan harapan terhadap anaknya bahwa ada makanan walaupun belum matang. Namun kenyataannya nggak ada. Maka disitulah Umar menyatakan, mengambil gandum dari Baitul Mal dan membawa sendiri dan menyampaikan bahwa saya adalah murid dan ini kewajiban saya untuk berbagi. Maka dimasakkanlah dengan masakan yang cukup, disuapin anaknya,
dan juga dipersilakan keluarga itu makan dari gandum yang dibawa oleh Amirul Mukminin. Ini adalah kesolehan sosial. Mungkin sekarang ini kita belum ketemu orang-orang yang sepeka terhadap kesosialannya seperti Umar bin Khattab. Namun kita akan berupaya terus. Ya, kita selalu menjadikan event-event ibadah makdoh ini menjadi ibadah sosial, kesolehan individual menjadi kesolehan sosial, sehingga muncul umar baru yang memberantas kemungkaran dengan tegas dan juga berbagi sesama dengan bisa dinikmati dan sekaligus kita bisa merasakan hasilnya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesehatan, kebaikan, keselamatan, dan saudara-saudara kita semua dibangkitkan kesolehan sosialnya lewat kesolehan individual, dan kesolehan individual bersama kesolehan sosial itu akan menyelesaikan masalah, baik itu ketimpangan sosial, masalah makanan, minuman, krisis makan dan krisis minum itu akan bisa terkendali dengan baik. Dan sekarang ini sudah ada Jumat Berkah, itu di mana-mana sudah mulai makanan minuman sudah nggak susah lagi, dan insya Allah ini ke depan kita semua kehidupannya lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum nanti ma'ana fi ayati wa hadil hakim taqabbal minna wa minkum tilawafur rahim wa kulli hada wassalamu muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirul ghafur rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.